Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang Telecommunication Management Network dan Network Management bagian 1. Apakah Telecommunication Management Network atau kita singkat dengan TMN adalah standar framework internasional yang berhubungan dengan manajemen jaringan. International Telecommunication Union atau di bidang telekomunikasi karena memperkenalkan istilah TMN ini untuk menggambarkan jaringan terpisah yang memiliki antarmuka ke jaringan telekomunikasi atau jaringan produksi. Jadi TMN ini mendefinisikan titik interkoneksi antara dua jaringan dan menentukan fungsi manajemennya. Nah, deskripsinya ada di rekomendasi itu TM3010, M3400 dan X700. Ya, memuat topik cara mengelola jaringan telekomunikasi. TMN secara luas ditetapkan sebagai kerangka acuan yang menyediakan terminologi yang jelas diterima secara luas topik terkait dengan manajemen, terutama untuk manajemen komunikasi network ya. Nah, Telecommunication Management Network ini arsitekturnya seperti ini ya, terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, yang paling atas adalah lapisan bisnis manajemen ya. Ini mengelola seluruhan dari bisnis ya, investasinya, market share-nya, kepuasan pelanggan, jadi customer service, community atau target dari tujuannya. Nah, lapis kedua adalah SML atau Service Management Layer. Ini memanage atau mengelola layanan yang disediakan untuk customer misalnya. Jadi service levelnya, service quality, biaya, terus kemudian service untuk penyediaan dan sebagainya. Jadi melayani apa yang disediakan oleh bisnis dari komunikasi telekomunikasi atau network ini. Terus kemudian NML ya, Network Management Layer, mengelola network system yang menyediakan service yang di atasnya, layanan. Jadi kalau misalnya perusahaan ini mengelola penyediaan internet provider sebagai internet provider, maka tadi kan bisnisnya adalah internet provider, SML-nya adalah layanan-layanan apa aja yang disediakan, terus service terhadap customer-nya. Nah, INML menyediakan networknya atau mengelola networknya untuk menghasilkan layanan di atas ya, berupa kapasitasnya, kemampuannya, terus dan sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada EML, elemen IML itu elemen manajemen layer ya, mengelola elemen yang berhubungan dengan network dan sistem. Jadi ini mengelola dari sisi networknya, pengelolaan networknya. Kalau tadi di atas adalah penyediaannya, sini pengelolaannya. Jadi mengelola, memantau dari kemampuan dari si networknya. Nah, kemudian NEL atau NEL, Network Element Layer. Kalau NEML berkaitan dengan network sistemnya, sedangkan NLL berhubungan dengan perangkatnya. Jadi perangkat-perangkatnya, apakah setting switch-nya, transmisinya. Kalau tadi kan EML melihat dari sisi prosesnya berjalan, kalau ini adalah dari sisi perangkatnya, lebih ke detail perangkatnya. Ini ada 5 model atau layer dari TMN ya, TMN ini. Jadi ini yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan
Nah, standar ini dipakai oleh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi atau network ya, biasanya seperti ini. Ini juga melingkupi dari apa aspek-aspek dari bisnisnya sendiri deh. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke network management. Apakah network management itu? Definisi dari Schiedam 1996 ya. Manajemen jaringan mencakup penyebaran, integrasi, koordinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan elemen sumber daya manusia untuk memantau, menguji, polling, konfigurasi, menganalisa, mengevaluasi, dan mengendalikan sumber daya jaringan. Elemennya untuk memenuhi real time, kinerja operasional, dan kualitas perseratan yang lain dengan biaya yang optimal, masuk akal lah. Ya. Nah, ada definisi yang lain adalah sistem layanan yang mengatur atau meminta data dan voice ya, suatu jaringan berskala besar atau kecil. Ada juga mengatakan metode, prosedur, tools yang berhubungan dengan operasional, administrasi, maintenance, provisioning, penyediaan jaringan. Nah, aspek yang kita perhatikan dalam network management salah satunya beberapa aspek ya. Pertama ada evolusi jaringan. Jaringan itu semakin meningkat dengan skala yang kompleksitas yang makin tinggi. Tidak hanya memanage elemen infrastruktur tapi juga layanannya. SDM dan anggaran tidak selalu sesuai dengan teknologinya. Teknologi lebih cepat daripada kemampuan SDM atau dengan anggarannya. Kemudian aspek problem tadi evolusi, sekarang aspek problemnya. Setiap teknologi baru memerlukan expert atau keahlian khusus. Nah, kesulitan dalam pengelolaan jaringan yang besar itu heterogen. Biasanya kalau jaringan yang besar itu heterogen, peralatan yang macam-macam, hostnya atau akhirnya koneksinya macam-macam. Kemudian timbul kebutuhan otomasi network management yang terintegrasi dalam lingkungan yang beragam tadi heterogen. Nah, kemudian faktor yang lain adalah dari aspek tadi muncul faktor network management mengendalikan aset, strategi dan strategi perusahaan, mengendalikan kompleksitas, meningkatkan layanan, menyeimbangkan berbagai keperluan, mengurangi downtime, mengendalikan biaya. Jadi aset sebagai aset strategi dari suatu perusahaan ya. Jadi mengendalikan aset ini sebagai strategi perusahaan. Ini aspek dalam network management. Dari berbagai aspek di atas yang spesifik, jadi akhirnya tujuan dari network management memenuhi pengguna jaringan menerima layanan IT dengan kualitas yang diharapkan. Ini jadi tujuan networknya. Memenuhi perencanaan strategi, taktikal, operasional, manajemen jaringan dan layanan tadi. Ada aset tadi, gimana caranya strategi pengelolaannya. Ya, sebagai strategi pengelolaan manajemen supaya tidak mahal, membutuhkan IT person yang mengatur jaringan, ini data dan efisien dan transparan. Nah, yang tidak ada dari aspek tadi adalah mempersiapkan penanggulangan bencana. Bagaimana kalau ada masalah karena bencana, putus dan sebagainya. Nah, ini harus disiapkan dalam network management. Area network management dalam network management dikenal sebagai ada area network management atau lebih dikenalnya FCAPS ya. FCAPS ini sebenarnya singkatan dari area atau sebuah lingkungan ya yang diperhatikan dalam network management. Yang pertama adalah fault management, mendeteksi, mengisolasi perbaiki kesalahan dalam jaringan. Jadi untuk memenuhi tadi faktor dari network management kita menggunakan FCAP ini. Kemudian konfigurasi manajemen, cara mengkonfigurasikan aspek jaringan, manajemen file komunikasi, manajemen inventaris. Ya, ada bisa dibagi dua, inventory, konfigurasi perangkat yang ada dan sebagainya. Provisioning yaitu kita bisa lakukan terhadap
Jadi untuk provisioning ini ya apa yang kita bisa lakukan untuk mengkonfigurasi perangkat tersebut ya. Jadi sebenarnya penyediaan ya, konfigurasi penyediaannya. Apakah mesti satu-satu atau otomatis beberapa. Nah, ini adalah provisioning penyediaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah accounting management A ya, itu mengumpulkan informasi penggunaan sumber daya jaringan. Koneksi GPRS dengan ini catat berapa trafik, ini sangat penting jadinya. Nantinya kalau ada perusahaan yang mengelola jaringan, hal inilah yang nanti bisa menjadi dasar untuk penagihan jaringan dan biayanya dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya performance management, memantau mengukur aspek kinerja keseluruhan yang dapat ditahankan tingkat tertentu. Ya, bisa dibagi dua kelompok ya, reliability dan availability menyangkut uptime dan downtime. Yang kedua usage, menyangkut dari kapasitas okupansi penggunaan, dilihat apakah 512 cukup atau enggak dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir adalah security ya, mengamankan akses ke jaringan atau ke sumber daya jaringan dan layanan kepada individu yang berwenang, yaitu ya otomatis kalau penggunaan login enkripsi itu adalah dari preventif. Kalau korektif, kalau terjadi masalah, apa yang harus dilakukan untuk pengamanannya. Sebuah NMS pasti akan menggunakan aspek dari FCAPS ini, tapi tidak seluruhnya. Ini hanya kondisi SDE ideal, terkadang tidak semua aspek dibutuhkan. Demikian dari bagian yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.